Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ahmad Resruli. Kita akan masuk ke pertemuan 10 ya, membahas tentang fungsi. Di sini fungsi atau function merupakan blok dari kode yang dirancang. Kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Gunanya dari fungsi ini adalah mengurangi pengulangan penulisan program yang berulang atau sama. Program menjadi lebih struktur sehingga mudah dipahami dan lebih dikembangkan. Fungsi-fungsi yang sudah berasal kita kenal adalah fungsi main, fungsi mutlak. Ada lagi program akan dimulai dengan printf, count, mencetak ya. Fungsi sederhana mempunyai fungsi, nama fungsi, argumen, pernyataan satu, pernyataan sama dengan n. Nama fungsi boleh tulis dengan bebas dengan ketentuan tidak menggunakan spasi. Nama fungsi mempunyai arti. Argumen bisa diisi dengan tanda petik 2. Pernyataan perintah di antaranya dengan tanda kurung berawal. Pada pemanggilan fungsi cukup dengan menuliskan fungsinya, contohnya sebagai fungsi sederhana. Nih, pembuatan fungsi, habis itu print garis, print /n. Nah, nanti program utama clear screen garis memanggil fungsi amik bsi pendok labu memanggil fungsi. Ketika dijalankan nanti ada namanya memanggil fungsi mana? Memanggil fungsi yang ini nih, slash ini dan garis putus-putus dipanggil, nanti habis itu dicetak baik bsi pendok labu ya. Prototype parameter fungsi dimana merupakan fungsi dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke compiler ya. Compiler di mana tipe data keluaran dari fungsi, jumlah parameter digunakan, tipe data yang masing-masing parameter digunakan. Prototipe fungsi dituliskan dengan blok program utama diakhiri dengan qualifier titik koma. Sedangkan blok fungsi mengandung perintah pernyataan dari program berada di bawah blok fungsi utama memiliki keuntungan. Compiler akan melakukan konversi antara tipe parameter dalam definisi dan parameter fungsi. Jika jumlah parameter digunakan dalam definisi fungsi dan pada saat pemanggilan fungsi berbeda, tidak sama, maka akan menunjukkan kesalahan. Sedangkan yang dimaksud dengan parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai objek tersebut didapat dengan variabel berada dalam program utama. Parameter formal adalah variabel yang didapat dari parameter yang berada di dalam definisi fungsi. Parameter aktual variabel yang digunakan memanggil suatu fungsi. Ini bedanya aktual sama formal. Formal ini ada integer x dan y. Aktual dia nggak mendeklarasikan tipe datanya ya. Contoh char komen char 30 fungsi prototype, masukkan nilai parameter blok argumen ini bilangan ganjil genap. Ketika dijalankan, ketika ini masukkan nilai 5, dia akan mencetak 5 itu masuknya ke ganjil atau ke genap, nanti dibaca. Nanti ketika ganjil dia akan mencetak bilangan ganjil. Memanggil nilai-nilai call by value pada pemanggilan dengan nilai suatu yaitu dari parameter aktual dimasukkan ke parameter formal. Dengan ini nilai parameter aktual tidak dapat berubah walaupun nilai parameternya berubah. Pemanggilan dapat dilihat sebagai berikut. Penggunaan call me value data program nih integer a, b, a sama dengan 5, b sama dengan 9, clear screen. Nilai sebelum fungsi digunakan count ina a, b nya berapa tambah nilai setelah fungsinya digunakan berapa tambah nilai m plus 5 sama dengan 5 n plus sama dengan 7 count nilai dalam fungsi tambahan count nm count nlen. Ketika nanti nilai fungsinya 5 sama dengan 9 ini ketika dijalankan nilai tambah tadi m-nya berubah. M kenapa? M plus sama dengan 5. M plus sama dengan 5 berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. N plus sama dengan 7. Tambahin 9 tambah 7 sama dengan 16. Seperti itu ya. Memanggil call by reference. Ini
yaitu memanggil dengan referensi merupakan pemanggilan nilai parameter di dalam parameter aktual disimpan dengan memori pointer. Cara ini dapat dipakai untuk mengisi parameter aktual melaksanakan perubahan nilai suatu parameter yang dilakukan di dalam fungsi. Contoh, tambah integer apa namanya ini bintang C, integer bintang D, main integer A, B, A sama dengan 4, B sama dengan 6, clear script. A sama dengan B, A dan B, nilai yang memanggil fungsinya. Habis itu get C dan D, C plus sama dengan 7, ya, D plus sama 5. Ketika dideklarasikan jalan program, nilai sebelumnya adalah 4 dan 5. Nilai akhirnya adalah 11 dan 11. Kenapa 11 dan 11? Karena 4 dia ditambah 7 dan 6 ditambah 5. Dan ini untuk nilai C dan D. Kenapa dia itu? Karena dia memanggil fungsi dari yang di atas. Fungsi yang di atas mana? Nih. Fungsi yang di atas tadi dia mendeklarasikan ketika sudah A dan B, nanti A, B-nya ini akan dipanggil buat mengisi nilai C dan D. Pernyataan return digunakan untuk mengirimkan nilai atau dari suatu fungsi yang berada memanggilnya. Pernyataan return ini diikuti dengan argumen yang berupa nilai yang dikirimkan. Syarat utama dari pembuatan fungsi return ini adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Dikarenakan nilai hasil dari parameter formal akan disimpan dengan nama fungsi. Contoh pemakaian pernyataan return dapat dilihat sebagai berikut. Pernyataan return pada fungsi include conio, include history stream H, include float luas integer R, fungsi return 14 kali R. Nah, float link integer R, fungsi lingkaran return 3,14 kali 2 kali R. Ketika nanti dijalankan, masukkan nilainya 10, luas lingkarannya 3,14, kelilingnya adalah yang tadi ya, 3,14 kali 10 kali 2. Selanjutnya, habis itu jenis variabel, ada variabel lokal, eksternal, global. Kalau lokal itu dilihat dia pernyataannya adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi yang hanya dikenal oleh fungsi yang bersangkutan, disebut dengan variabel otomatis nih. Ini contohnya variabelnya seperti ini. Variabel lokal dalam fungsi nih. Variabel dalam fungsi isi berapa nanti ketika isi 7 atau mungkin 15. Nah, ketika diisinya 15 ya, dibaca karena A 15. Nah, nilai fungsi mainnya lokalnya kenapa 10? Nah, ini. Kenapa lokalnya jadi dengan 10? Di dalam fungsi lokal nih, lokal karena dia lokal ini dikenalin di sini aja 10. Jadi di dalam subbabnya aja ini 15 ini 10. Eksternal dia bisa manggil keluar dari subvariabel, contohnya 6 integer variabel eksternal. Nanti ketika dipanggil A tambah 10 sama dengan tadi kan A-nya 6 ya. 10 tambah A-nya itu nanti dia melewati subvariabel di atasnya. Dia manggil 6 tambah 10 sama dengan 16 itu. Statis variabel yang sifatnya lokal, fungsinya pakai 4 variabel. Variabel ini bersifat eksternal, digunakan untuk semua fungsinya. Jika tidak ada inisiasi pemrograman, otomatis akan diberikan nilai awal 0. Nah, dijalankan variabelnya nih 5, 4. Nah, ketika di dalam fungsinya 4 cetak ke dalam fungsinya, kenapa jadi 8? Tahu enggak? Nih, pada fungsi wala ini tidak dapat nilai awal 50 akan memanggil nilai 4 tambah 0, 4. Habis itu yang kedua adalah 4 ditambah 4 lagi sama dengan 8. Gitu ya. Fungsi inline bisa dilihat adalah digunakan mengurangi lambatnya eksekusi program, mempercepat program terutama pada program yang sering menggunakan memanggil fungsi terlebih. Terutama program-program yang menggunakan pernyataan perulangan proses for, while, dan do while, menambahkan inline.
Nih, dia biasanya akan mengurangi, akan menambahkan 2 dipangkat sampai dengan 20, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 2, sorry. Di situ 2 dipangkatin lagi, 2 dikali 2, kenapa 8 nih? Ini untuk fungsi yang dihasilkan oleh program. Dia akan memanggil program terlebih dahulu, terutama program yang menggunakan pernyataan perulangan for. Nih, jadi dia kelipatan ya. 8, 18, 32. Ini untuk sedang belajar nih. Kami belajar bahasa C, sedang kami pelajari C. Ini perulangan yang akan digunakan. Yang pertama, kami sedang belajar. Yang kedua, sedang kami pelajari, mudah untuk pelajari, dan berarti sudah dikuasai. Seperti ini. Selanjutnya, fungsi overloading, di mana mendefinisikan beberapa fungsi sehingga memiliki nama yang sama tetapi parameter yang berbeda. Dalam fungsi ini, kelebihan dari C++ adalah overloading. Di overload-nya -1, kenapa 16? Karena nilai awalnya overload hitung ke 4. Tunggu, ini region ya. Ini yang harus masukkan overload 16, 4, 9. Nah, latihan. Yang saya pengen kalian pilih salah satu latihannya, dikerjakan paling lambat minggu depan aja. Silakan kalian kerjakan minggu depan ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.